Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Nurfanisa Syahrir, ingin menjelaskan materi tentang notasi integral. Selamat menyaksikan. Nah, pada notasi integral kali ini kita pakai integral yang tak tentu. Nah, apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu adalah proses untuk menentukan antiturunan yang umum dari suatu fungsi yang diberikan. Integral tak tentu ditulis dengan lambang integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, cara baca yang ini itu integral dari fx terhadap x. Tapi bisa juga integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Di mana fx ya ini itu fungsi integral, ini adalah konstanta. Nah, pada notasi integral itu memiliki rumus. Rumusnya itu ada 6. Yang pertama, integral dx sama dengan x ditambah c. Kedua, integral k dx sama dengan kx ditambah c. Yang ketiga itu integral dalam kurung fx ditambah atau kurang gx dalam tutup kurung dx sama dengan integral fx dx tambah atau kurang integral gx dx. Nah, selanjutnya itu yang keempat. Yang keempat itu integral k dikali fx dx sama dengan k integral fx dx. Ya, kelima itu kasus n tidak sama dengan minus 1. Integral k dikali x pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Nah, yang rumus ke-6 itu kasus n sama dengan minus 1. Integral k per x dx sama dengan k dikali in x ditambah c. Nah, pada contoh soal pertama itu tentukan hasil pengintegralan dari integral x pangkat 9 dx. Nah, cara penyelesaiannya itu kita pakai rumus ya ini. Mana? Integral kx pangkat n dx sama dengan k n ditambah 1 kali x n ditambah 1 tambah c. Kita pakai rumus yang ini. Jadi dimasukkan dalam sini. Jadi n-nya itu 9. Jadi diubah jadi 9 tambah 1. Di sini juga diubah jadi 9 karena n-nya itu 9. Jadi integral x pangkat 9 dx sama dengan 1 per 9 ditambah 1 x dikali x pangkat 9 tambah 1 ditambah c. Hasilnya itu 9 tambah 1 itu 10. 9 tambah 1 itu 10. Jadi 1 per 10 x pangkat 10 ditambah c. Jadi hasilnya itu yang ini. Nah, pada contoh soal kedua itu tentukan hasil pengintegralan dari integral 6 per 5 x pangkat 2 dx. Cara menyelesaikannya itu pertama 5x pangkat 2-nya itu di x pangkat 2-nya itu dinaikkan. Jadi 6 per 5 dikali x min 2 dikali dx. Kenapa di sini min 2? Karena
sini positif dipindah ruaskan jadi negatif. Terus hasilnya itu 6/5 integral x min 2 dx. Jadi kita lanjut dengan memakai rumus yang tadi. Jadi n-nya itu diganti dengan 2. Jadi di sini min 2, di sini juga min 2. Jadi 6/5 dikali 1 per minus 2 ditambah 1 dikali x pangkat minus 2 ditambah 1 ditambah c. Hasilnya itu 6/5 dikali 1 per minus 1 dikali x pangkat 1 ditambah c. Kenapa jadi minus 2 ditambah 1 itu minus 1, minus 2 ditambah 1 itu minus 1. Jadi hasilnya 6/5 dikali 1 per minus 1 dikali x pangkat 1 ditambah c itu hasilnya sama dengan minus 6/5x ditambah c. Jadi jawaban dari integral 6/5x x kuadrat dx hasilnya itu minus 6/5x ditambah c. Jadi kita lanjut pada contoh ketiga. Jadi pada contoh soal ketiga itu tentukan hasil pengintegralan dari integral dari 3x pangkat 5 ditambah 8 per x pangkat 3 dx. Nah, cara pertamanya itu penyelesaiannya yang pertama itu integral 3x pangkat 5 ditambah 8 per x pangkat 3 dx kita bagi dengan pengintegralan dari integral 3x pangkat 2 ditambah 8 per x pangkat 3 dx. Jadi hasilnya itu 3x pangkat 2 ditambah 8x kurang 3 dx sama dengan integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 8x min 3 dx. Nah, terus kita pakai rumus 3/2 tambah 1 dikali x kuadrat ditambah 1 tambah 1 C1. Karena di sini dua integral, jadi kita tambah 8 per min 3 ditambah 1 dikali x pangkat 3 min 3 pangkat min 3 ditambah 1 ditambah C2. Hasilnya itu terus jadi hasilnya itu x pangkat 3 ditambah C1 dikurang 4x min 2 ditambah C2. Jadi hasilnya sama dengan x pangkat 3 dikurang 4 per x kuadrat ditambah c. Jadi hasil dari integral dari 3x pangkat 5 ditambah 8 per x pangkat 3 dx hasilnya itu x pangkat 3 dikurang 4 per x2 ditambah c. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.